Di sini kami ingin studi kasus permasalahan UMKM. Ini bisa dibilang UMKM nggak sih? Iya, UMKM ya. UMKM yaitu usaha jasa WC umum berbayar yang ada di Jakarta. Nah, di sini kami bersama salah satu penjaganya dari WC umum ini. Yang pertama, kami akan mempertanyakan pertanyaan perihal profil terlebih dahulu. Mang, dengan nama siapa, Mamang? nama saya Adun. Mas Adun Heeh. atau dipanggil Mang Adun. Yang pertama, Mang, sejak kapan WC umum ini dibuka atau ya dibuka apa dibangun? Dibangun Dibangun sekitar kapan? 2005 lah. 2005. 2000 berapa dulu? 2015 kan? 15 ya? Iya, 2015. Bukan 15. 20 kalau nggak salah. 2000 segitu, 2019-an ya? Iya. 2019-an lah. Ini WC umum ini milik pribadi, keluarga, atau dikelola sama pihak lain sebenarnya, Mang? Jadi ini di milik pribadi ini. Milik pribadi. Bukan ada yang mengelola Yang khusus. beberapa orang yang terlibat yang ada dalam usaha ini. Ya banyak lah yang terlibat. Sekitar 2-3 orang ya. 2-3 orang ada gitu. Orang. Untuk jam operasional biasanya dimulai dari pukul berapa? Tutup jam berapa? Dari jam 4 subuh. Iya, jam 4 subuh sampai tutup jam 11 lah lewat. Jam 11 lewat. Ya kan situ. Di sini untuk layanannya ada apa aja, Mang? Ya untuk layanannya Kayak buang air besar ada nggak? kayak buang air besar, buang air kecil gitu ya. Sama mandi. Nyuci di sini bisa. Untuk tarif layanan tersebut, misalkan kayak buang air besar itu berapa? Ya sekitar 2.000-an lah. 2.000-an. Kalau untuk mandi juga sama? Sama. Kalau untuk nyuci beda gitu. Beda. Kalau untuk nyuci berapa? Ada yang ngasih 7.000, ada yang ngasih 10.000. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 7.000. Bagaimana sedikit banyaknya gitu yang nyuci. Kita kan masuk ke ini, Mang, pertanyaan untuk alur kerja. Iya. Proses pelayanan dari pengunjung datang sampai membayar itu seperti apa? Pengunjung ini dia biasanya bayar langsung atau bayarnya nanti misalkan ketika sesudah buang air besar atau mandi? Ya ada yang langsung, ada yang habis mandi gitu. Ada yang langsung, ada yang habis mandi ya. Beragam lah emang. Untuk jumlah pengunjung itu dicatat gak setiap hari, Mang? Ya enggak lah, nggak dicatat. Nggak dicatat. Soalnya nggak ini sih ya. Dan untuk pencatatan pemasukan harian juga sama, nggak dicatat atau dicatat tapi secara manual? Secara ditulis? Udah nggak ditulis sih, nggak ditulis. Manual aja kita kadang-kadang pendapatan gitu dah. Seinget Mamang aja gitu. Hebat, Mang. Apakah pencatatan, Mas? Bentar, Mang. Ini berarti enggak. Jadi ntar untuk perhitungan Mamang yang hitung ya, setiap hari atau setiap bulan? Setiap bulan. Setiap bulan. Ya tiap hari dihitung gitu lah. Setiap hari dihitung, tapi ntar dikalkulasi sebulan juga. Sebulan juga jumlahnya. Nah, untuk pemasukan setiap layanan itu dibeda-bedain apa disamain? Misalkan buat nyuci dipisahin, buat yang mandi dipisahin? Enggak sih, disatuin. Disatuin itu ya? Disatuin. Enggak dibeda-beda, disatuin semuanya. Untuk pengeluaran usaha dicatat juga gak, Mang? Misalkan bayar air atau apa ya, gitu? Dicatat. Dicatat juga? Iya, dicatat juga.
buat bayar air, bayar listrik, buat bayar bulanan gitu. Ada buat ini kan pengeluaran bulanan ada. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kebersihan sama operasional, Mang. Jadwal pembersihan WC biasanya di jam berapa, Mang? Ya dari jam 10-an lah, 10 malam ya? jam 10 malam baru bersih-bersih gitu. Yang bertanggung jawab untuk membersihkan setiap hari siapa aja? Mamang. Iya, Nah, setiap kali ngebersihin ini Mamang ngecatat apa enggak nih? enggak catat, Enggak dicatat. enggak dicatat. Wah, misalkan untuk kerusakan fasilitas, misalkan kayak kerang atau apa, itu dicatat nggak, Mang? Ya kalau yang dari Laporan. apa buat laporan yang itu, kalau lebih dari 20.000 itu catat. Kalau lebih dari 20.000 Nah, dicatat. Kalau kurang dari 20.000 ya enggak lah. Gitu. Lanjut, Mang. Kita ke permasalahan. Untuk masalah apa yang paling sering terjadi dalam pengelolaan WC umum ini? Ya paling keran apa macet gitulah kadang-kadang gitu. Mampet, Nah, ya. mampet gitu. Si septic tanknya. Iya. Pernah nggak terjadi kesalahan pemasukan? Enggak sih. Enggak. Nah, Apakah pernah terjadi perbedaan antara uang yang diterima sama dengan jumlah si penggunanya, pelanggannya? oh enggak lah. Ini maksudnya ada yang ngutang lah bahasanya. Oh gitu. ada. ada yang mingguan gitu. Ada yang tiap hari, ada yang mingguan kan gitu. Untuk bentar. Apakah dia nomor siapa? Ini menurut Mamang, untuk pengelolaan usaha ini sebenarnya yang paling buat diperbaiki ini di bagian mana nih? Apakah misalkan penghitungan si pelanggannya kah, atau pemasukannya kah, atau bagian yang mana nih? Ya paling penghitungan pemasukan. Pemasukan. Nah, gitu. Jadi bisa Mamang tuh pengennya supaya efektif gitu ya, Nah, itu gitu. sama perhitungan Perhitungan pelanggannya pemasukan gitu. pelanggannya gitu. Ya, per hari berapa Ya, gitu. supaya ketahuan. Supaya ketahuan gitu. Supaya nggak jadi cuma gambaran aja gitu Iya. ya, Mang ya. Nah, Kita bakal tanya untuk data nih, Mang. Yang satu lagi, rata-rata yang semamang ingat ya, jumlah pengguna atau pelanggan Mamang yang masuk ke WC umum itu per hari berapa? ya sekitar 150-an lah. 150-an. Kurang lebih. Ya kurang lebih ada kurangnya gitu. Itu beragam ya, Mang ya. Ya kadang-kadang ada sepinya, kadang-kadang rame gitu kan. Nggak tentu lah. Hari apa aja, Mang, yang biasanya paling rame dan paling sepi? Ya paling hari malam minggu paling rame. Malam minggu paling rame. Nah, sama hari minggunya lah 2 hari yang mendingan gitu, nggak sampai berhenti. Untuk ini sebenarnya bisa Mamang jawab apa enggak juga nggak apa-apa sih. Untuk pemasukan per harinya rata-rata kisarannya berapa? Ya sekitar 200, kadang-kadang lebih gitu lah. 200 bisa juga lebih ya. Nah, Tapi yang lebih. paling kecil, yang paling pahitnya itu berapa sih kalau misalkan sepi banget gitu? Ya kalau sepi banget ya paling 150 gitu. 150 berarti. Nah, untuk pengeluaran rutin usaha itu ada apa aja? Apakah buat makan kah atau apa gitu? Untuk pengeluaran rutinnya. Pengeluaran rutinnya paling makan doang udah. Untuk Sama air? bayar air, bayar listrik, udah bayar bulanan udah gitu doang. Perkiraan air dan listrik itu bayar per bulan berapa? Ya sekitar 2 jutaan lah. 2 juta per bulan.
per bulan. Itu untuk air sama itu. listrik. Sama listrik. Oke. Tapi Mamang tahu spesifiknya nggak untuk air itu berapa? Ya sekitar itunya kan kibikan ya kalau airnya. Kubik. Heeh. Tahu nggak itu berapa kubik rata-rata? Iya. Air ledeng. Yang penghitungnya kibikan kalau air mah. Coba ntar boleh dicari aja kali ya. Ya udah. Stok minum. Mamang pernah ngitung nggak untuk pemasukan data pengeluaran selama seminggu sampai 30 hari gitu? Untuk apa aja? Ya nggak tentu sih itu mama ya. Nggak tentu. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang ya kalau lagi lancar ya nggak ada kerusakan, nggak ada apa gitulah, nggak ada pengeluaran. Gitu. Oke, Mas. Nih, untuk kebutuhan sistem digitalnya kita harus ngenain dulu, Mang. Pertama-tama, Mamang punya telepon Android gak sama akun Google? Android nggak punya sih. Android? HP? Oh HP. Iya, HP Android. HP Android. Iya. Nggak punya lah. Nggak punya. Itu mah. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan proyek aplikasi komputasi digitalisasi administrasi usaha jasa WC umum yang ada di daerah kami. Toolsnya menggunakan Google Workspace. Next. Identitas kelompok kami beranggotakan 2 mahasiswa, yaitu Muhammad Ramadan dengan NIM 411251146, lalu dengan Rehan Marsiano NIM 411251057. Mata kuliahnya aplikasi komputasi dengan dosen pengampu Pak Giri Purnama, sarjana pendidikan magister komunikasi. Tanggal penyusunan 19 Juli 2026. Next. Latar belakang transaksi berjalan, namun jejak administrasinya belum utuh. Usaha tetap melayani pelanggan setiap hari, namun masalahnya bukan tidak ada aktivitas, melainkan aktivitas itu belum menghasilkan catatan yang rapi dan mudah diperiksa. Pertama, pendapatan dihitung manual, risiko salah hitung dan catatan hilang. Kedua, rincian layanan belum terlihat, sulit mengetahui layanan dan pola pelanggan. Ketiga, piutang, kebersihan dan kerusakan tercecer. Next. Profil usaha WC umum ini adalah usaha kecil, namun ritme operasionalnya padat. Beroperasional pertama kali pada tahun 2015 dengan pengelolaan 4 orang, yaitu salah satunya adalah Mang Sadun dengan operasional perharinya itu 18 jam, sekitaran dari jam 4 subuh pagi hingga 11 malam. Untuk pembayaran hanya melalui tunai dan pendapatannya sekitar 150 sampai 120 sampai hingga 200.000 per hari. Untuk pelanggannya itu rata-rata 150 orang per hari jika di hari Minggu. Pendapatan dan rata-rata pelanggan itu naik sekitar 200 untuk pelanggan dan 300.000 sampai 400 untuk pendapatannya. Air dan listrik itu sekitaran 2 juta rupiah per bulan. Wawancara menetapkan fakta, namun simulasi hanya menguji sistem. Data wawancara, tarif buang air kecil yaitu Rp1.000 dan buang air besar dan mandi Rp2.000, dan yang terakhir mencuci baju ataupun mencuci piring itu Rp7.000 hingga Rp10.000.
Kedua, pembayaran tunai, kebersihan dilakukan setiap hari, terutama malam. Ketiga, masalah utama WC tersumbat, pelanggan berutang, dan pemecatan manual. Air dan listrik sekitar 2 juta rupiah per bulan dalam satu nilai gabungan. Alur layanan berhenti pada hitungan kas harian. Pertama, pelanggan memakai layanan. Kedua, membayar tunai. Ketiga, uang dihitung manual. Keempat, rekap berbasis ingatan ataupun catatan. Titik putusnya adalah tidak ada perlayanan, log piutang, atau riwayat kerusakan yang terhubung. Next. Masalah utama 4. Risiko administrasi paling konkret dalam digitalisasi ini adalah: pertama, salah hitung dan catatan hilang. Kedua, layanan tidak terbaca. Ketiga, piutang sulit dipantau. Keempat, kerusakan tanpa riwayat. Next, Rian. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu kita pakai 3 alat, yaitu ada Google Sheet, Google Doc, dan ada Google Drive. Lalu di sini kita ada mengambil 9 sheet yang terhubung dalam pencetakan kami. Yang pertama adalah data-datanya, lalu ada operasionalnya, lalu ada kontrolnya atau petunjuk referensi. Selanjutnya di sini ada dashboard rangkuman simulasi selama 1 bulan, yaitu selama 30 hari. Nah, di sini ada total pelanggan, rata-rata pelanggan, penerimaan tunai maupun non tunai, dan piutang. Nah, lalu ini adalah SOP yang menyatukan pelayanan pencatatan yang terdiri dari pelayanan transaksi dan piutang, kebersihan dan kerusakan, dan rekap dan penyimpanan. Dan lalu nextnya ada folder kami yang terdiri dari 4 bagian, yaitu ada hasil wawancara, ada 7 bagian yang terdiri dari hasil wawancara, SOP, Google Sheet, dokumentasi dan screenshot, ada paper kelompok, ada video presentasi, dan juga video wawancara. Lalu selanjutnya ini adalah proses perbandingan manual dan dengan sistem, yaitu ada sistem pencatatan, ada sistem perhitungan, piutang, kerusakan, dan juga laporan-laporan. Dan yang terakhir ini adalah bukti sistem kami, yaitu kami menggunakan Google Drive, lalu ada SOP, ada Google Sheet, ada dashboard, ada piutang, kerusakan, dan juga pengajuan sistem. Baik, Pak, sekian dari kami presentasi hari ini terkait sistem digitalisasi usaha WC umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.